Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada pembina, baik pembina perguruan maupun yayasan, Bapak pengurus perguruan maupun yayasan, singkatnya hadirin dan hadirat jamaah perguruan Thariqat Haq Nasabadi rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia, yang mulia ini, kita menghadiri majelis zikir dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan rutinitas kita, kewajiban ini. Moga-moga segala amal ibadah kita ini tentu kita berharap mendapatkan rahmat dan ridhonya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah bahwa tidak terasa ya, ketika jahar ini dihentak dengan hentakan yang menggelegar, ya, hentakan yang serentak, sehingga dalam waktu yang cukup lumayan sehingga tidak terasa. Nah, ini yang sebenarnya menjadi satu kurikulum kita, ya, target kita supaya ini terbiasa, terlatih. Nah, kapan dan di mana saja kita lakukan seperti ini. Nah, jadi ini memberikan nuansa baru, rasa, ya, sampai merasa masuk ke dalam hati kita, ruh kita, jiwa kita. Nah, itu semua. Dan inilah sebenarnya sehingga kerohanian kita ini tidak lagi terasingkan dalam perkara-perkara seperti ini. Termasuk zahir kita ini yang mendapatkan aura roh, mendapatkan pencahayaan daripada apa yang ada di dalam. Kan kita hidupkan dia rohani kita, jangan sampai menjumpai rohani kita mati karena tidak ada zikir di dalamnya. Itu sebabnya Rasulullah mengumpamakan dalam sebuah hadisnya, masalul ladzi yazkurunallah la yazkurunallah masalul hayy wal mayit. Perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati adalah orang yang zikir dan orang yang tidak zikir. Maka sering dikatakan orang-orang ahli ya tarekat, ahli syariat menganggap jiwa itu mati karena matinya karena dia tidak ada zikir di dalamnya, kan gitu. Sebenarnya jiwa itu tidak mati, cuma tidak ada artinya walaupun dia hidup, kan seperti itu kan. Karena dia dalam keadaan dia gelap, tidak punya kehidupan dia. Kehidupannya roh itu, jiwa itu adalah dengan zikir. Itu sehingga kalau kita di dunia ini dalam keadaan gelap, tidak ada penerang misalnya, tidak ada pencahayaan, tidak mungkin kita bisa beraktivitas. Ya diamlah, tidak mungkin. Bahkan tidak punya energi sama sekali, kan gitu. Begitu juga sesungguhnya rohani ini. Rohani ini kan semua akan adalah memperoleh satu kekuatan dari cahaya itu sendiri. Nah, kita adalah membangun ya, supaya bagaimana cahaya itu kita lebih kuat dari situ, lebih terang, ya kan, artinya lebih kita fullkan di situ. Nah, supaya jangan redup di situ, kan di situ. Nah, di sini daripada apa yang kita perbuat, dari sinilah bentuk daripada upaya kita, usaha kita, karena itu perjuangan kita itu yang kita peroleh semuanya. Tapi kalau enggak, ya enggak ada. Walaupun keilmuannya kita sudah pegang, tapi amaliyahnya enggak ada. Amaliyahnya ada, ilmu enggak ada. Ya, dua hal yang memang ini harus kita berbarengan, harus kita aplikasikan. Ditingkatkan iman dan takwa ini kan selalu menjadi sebuah himbauan, sebagai sebuah motivasi ya kita supaya tingkatkan daripada ilmu dan amal itu sendiri, sehingga akan mendapatkan pencahayaan yang luar biasa seperti apa yang kita sebutkan
kajian pada tidak ada, itu seperti itu. Tapi kenapa dia hilang, kenapa nggak ada, itu dia. Karena kita tidak memperhatikannya, yang tidak peduli, ya, atau kita tinggalkan, bahkan kita abaikan, tidak kita sama sekali mengamalkannya, mengaplikasikan itu. Itu sering, sehingga kita diingatkan oleh Allah, janganlah kita dilalaikan oleh harta, anak, dan yang lain-lainnya di dalam mengingatnya. Barang siapa yang berbuat demikian, maka kamu termasuk orang-orang yang rugi. Nah, di dalam membangun halqah ini dalam rangka itu sebenarnya cepat terjaga, terpelihara. Nah, begitu kita lihat, tetap kita ke situ tetap bahkan melebihi daripada yang sebelumnya, kan itu luar biasa. Nah, ketika itu seperti itu, makanya kita lebih mudah, lebih cepat akses untuk kita transfer. Kita mau kita transfer ke ibu, bapak, saudara waris dan sebagainya, kan begitu. Nah, kalau itu sudah melimpah, luar biasa dak. Jadi segala-galanya kita akan memperoleh satu kemudahan dalam hal untuk transfernya. Tapi ketika itu kita tidak mendapatkannya, kan nggak ada sama sekali, apalagi ya kosong. Dari mana? Apa yang harus ditransferkan? Tidak mungkin, kan begitu. Nah, begitu pentingnya sebenarnya di situ. Maka kita harus lebih ya meningkatkan kualitas ya gimana takwa itu, sehingga transfer itu yang semakin tambah berkualitas dan tambah baik dan baik sebelumnya. Dan inilah yang sebenarnya kita menjadi satu perhatian kita sama-sama menjaga, melihara dalam bentuk halqah seperti ini. Maka sampai-sampai dikatakan kita sama artinya membangun halqah ini, kita sama artinya kita memiliki kebun surga. Memiliki kebun surga. Jadi dengan memiliki kebun surga ini sama artinya kita sudah memiliki sebuah kekayaan, pemendaharaan, punya segala-galanya. Dari itu kita mengambil dari semua kehidupan yang kita butuhkan. Bayangkan dah itu. Ya misalnya lah kalau kita punya perusahaan besar, mau kasih siapa-siapa, tidak akan pernah habis-habisnya kalau kita ngambil daripada perusahaan usaha kita yang begitu besar. Itu misalnya bisa bukan saja hanya keluarga, bahkan untuk kepada yang orang-orang yang lain bisa kita hidupkan dengan sebuah usaha itu sendiri, perusahaan yang besar sendiri. Nah begitu, itu sungguhnya. Makanya kenapa dalam sebuah kitab Kasful Ghaibiyah, di situ menjelaskan tentang orang ahli zikir lah yang bisa memberikan syafaat terhadap ruh-ruh ibu, bapak, dan saudara warisin yang sudah meninggal. Bayangkan tak? Orang ahli zikir disebutkan di situ. Nah, masuklah di antara apa yang dikatakan ahli-ahli zikir, tentu tidak terlepas daripada ilmu dengan amal zikir itu sendiri. Nah, itu maka dikatakan seorang ahli, dia betul-betul dia fakarnya, ya, betul-betul dia menguasai dia ya di dalam ya keilmuan itu sendiri. Nah itu makanya ketika melakukan itu tidak ada sebuah kesulitan, tidak ada beban, tidak ada sebuah hal-hal yang menghalangi sebenarnya. Nah, makanya ketika orang mau masuk ke wilayah zikir ini berat karena mereka tidak mempelajarinya, tidak melatihnya, kan gitu. Jadi seperti ini kan tidak gampang juga, kan punya proses. Nah ini yang terus sampai detik terakhir dari nafas kita. Kita mengikuti zikir yang di dalamnya, hentakan-hentakan. Nah, jadi persoalan kita, sir kita kembali kepada maqam kita, wilayah kita. Tetapi ketika kita dalam jahar, dalam zikir jahar atau zikir ya seperti ini, kita bisa mengakses ya daripada amaliyah. Tetapi ini kan tidak terlalu jauh beda, karena itu merupakan satu gabungan ya, satu kesatuan sebenarnya. Ada Allahu Yahudan. Itu sebenarnya. Tetapi itu adalah semua adalah amaliyah rohani semua, kan begitu. Kita tidak bawa keluar gitu. Kalau kita bawa keluar dalam lapas-lapas yang lain misalnya, artinya lapas-lapas yang biasa orang syariat lakukan, kan gitu. Ya silakan, itu termasuk zikir juga, tetapi itu nuansanya di luar. Itu nuansanya sebagai satu satu proses saja ya. Makanya dikatakan zikir syariat. Itu dalam kalimat la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, kan begitu. Itu jadi bahasa-bahasa itu bukan kita melarangnya, tetapi itu adalah
nuansa-nuansa syariatnya. Syariat ini kan seperti itu, peramalannya kan begitu. Kalau kita mau pakai itu berarti kita keluar jadinya kan. Nah sedangkan ilallah saja kita ini sudah merasa sekali kan begitu. Tapi paling tidak masih ada di situ adalah kalimat-kalimat yang dilakukan oleh oleh batin, masih di kapasitas tabi'ihnya kan begitu. Oleh sebab itu kita paling tidak itu menjadi sebuah aplikasi di dalam kita bersama-sama. Karena di dalam kita berzikir sama-sama harus memakai itu, ya. Zikir ilallah atau Allah. Ya berbeda kalau kita dalam syir itu harus masuk kepada wilayah. Tapi walaupun zikir kita misalnya seperti ini, tetapi tetap dalam itikad, ya. Itu yang penting. Jadi makanya ketika kita mulai dengan apa yang dimulai dengan dia, sesuaikan dengan tuntunan bimbingan yang sudah kita terima. Kan sangat nyaman aman sebenarnya. Kita sikapi daripada apa yang mereka persoalkan, kan kita sudah bisa menduduki dari sebuah pemahaman, penjelasan dan sebagainya. Karena kita artinya melihat sesuatu itu dari atas. Artinya di mana peramal-peramal itu takaran-takarannya sudah ada gitu. Tapi kalau mau masuk ke wilayah yang kita lakukan itu terlalu jauh. Ya terlalu jauh kan mustahil bisa ke situ. Jadi tabi'inya saja belum kan begitu. Nah apalagi ke yang haidnya kan. Nah itu yang sesungguhnya itu menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa ada suara itu? Kenapa seperti itu kan? Tapi bisa jadi mereka diperdengarkan, diperlihatkan sebenarnya. Itu bagian dari hidayah buat dia. Diberikan satu sinyal buat dia sehingga mereka ada sebuah semangat untuk memperoleh itu. Allah kasih hadiah dia. Nah, itu sebenarnya itu makanya terus kita perjuangkan sehingga benar-benar sampai ke wilayah yang terakhir ya, yang finalnya kan di situ. Karena semua kita berangkat daripada Arab kembali ke Arab ya. Rabiul awal, Rabiul akhir. Awal kita Rabi kan akhir juga harus kembali ke Rabi. Maka kenapa Allah sehingga menyerukan, hai orang beriman, hendaklah jadikanlah diri menjadi orang-orang Rabbi, orang-orang Rabbani. Nah itu, tapi pandangan ini berbeda-beda. Yang memahami ini adalah melalui perintah-perintah dalam bentuk syariatnya, melakukan perintah-perintah ya ibadahnya dan menjalankan dalam bentuk semua peramal-peramal yang jahil. Tapi kalau kita masuk ke pernyataan itu mau merujuk kepada sebuah wilayah atau makom itu, maka dikatakan makom para nabi dan para wali. Ya kamil mukamilullah wa siddiq. Di situ sungguhnya yang menjadi pencapaian ya daripada para wali para nabi itu sungguhnya. Dan tapi hendaknya mereka memperoleh seperti itu, startupnya kita harus yang baik, harus yang sesuai, yang harus ada runutannya ke situ. Nah itu kan. Jadi inilah yang sebenarnya menjadi satu bimbingan atau semacam sebuah arahan atau kita diberikan sebuah keilmuan tentang itu. Sehingga kita tidak sekedar apa yang kita peroleh dalam satu pemahaman, penjelasan, tetapi benar-benar kita mengalami, merasakan, mengilmukan dan mengamalkan ya. Dan itu. Jadi sesungguhnya dalam hari-hari ini bagian daripada bentuk mujahadah kita. Artinya satu perjuangan kita di dalam kita bermusyahadah. Ya, di dalam kita menata rohani kita ini. Supaya benar rohani ini akan menjadi tenang, lembut, enjoy, menikmati kehidupan yang sementara ini menjadi indah, bukan sesuatu hal yang gerusak-gerusuk kan begitu. Orang kan panik dengan persoalan ini. Nah, enjoy, itulah surga, itulah kebahagiaan sebenarnya. Ketika sesuatu ini dia dibawanya enjoy. Dia membawa itu menjadi sesuatu hal yang nikmat kan gitu. Apa yang membuat demikian? Karena hendaklah dia kembalikan segala sesuatu itu kepada Allah. Jadi kita enggak lagi hanya mengadu pikiran dengan pikiran, mengadu sebuah
wawasan kan terlalu berat. Tetapi kalau persoalan dunia ya sah-sah aja. Itu sebagai sebuah kehidupan kita di luar. Tapi kalau kita perkara kerohanian, perkara menuju ke Allah nggak mungkin lewat pikiran. Semakin dengan pikiran semakin jauh, semakin terhalang. Hendaklah kita lepaskan, hendaklah kita keluar dari itu hanya dengan Dia semata-mata. Nah sehingga sampai ada bahasa man ra'al haqqa ta'ala ghabala nafsih, man ra'a nafsahu hujiban Allah. Kalau kamu masih melihat diri kamu maka terhijablah engkau melihat aku, kata Allah. Apabila melihat hak Allah maka terhijablah kita melihat diri kita. Itu jadi kita ini sudah tidak ada lagi hanya Dia sebenarnya. Itu yang sungguhnya yang kita harus menjadi satu pandangan kita, sebuah perhatian kita menjadi fokus kita di dalam menjalankan ibadah ini. Sehingga ibadah ini tidak lagi merasa ada terganggu dengan hal yang lain sebenarnya. Mau kita sendirian, mau ramai dan sebagainya kan gitu. Nah itu. Jadi kita nggak akan merasa ada apa-apa gitu. Nah, cuma persoalannya kita di sini karena ada dituntut untuk syiar, dituntut untuk membangun menyampaikan gitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu yang itu soalnya. Kenapa persoalan ini karena harus disuruh dengan oleh sebab itu terus membutuhkan sebuah strategi, cara, sebuah pembahasan, langkah atau pemikiran dan sebagainya disesuaikan dengan daripada disiplin ilmunya masing-masing kan gitu. Mungkin pakai bahasa-bahasa logika atau bahasa spiritualnya, pengalaman, atau bahasa-bahasa dalil-dalil yang lain misalnya, silakan sebenarnya. Yang jelas bahwa mereka memahami daripada apa yang harus mereka ilmukan atau yang mereka terima kan gitu. Nah ini, tapi ini semua ini kan adalah sebagai satu jalan saja, jalan untuk berproses, jalan untuk pendekatan sebenarnya. Sekarang banyak sudah membuka dengan pembahasan-pembahasan yang begitu luar biasa. Ya waktu itu hanya sebatas, tetapi tetap mengaplikasikan daripada apa yang itu kesulitan di sini. Nah itu yang kita syukuri. Penjelasan mereka kita bisa nikmati penjelasannya, kita bisa pahami kemana arah dan mereka bawa penjelasan itu. Nah tinggal kita yang menilainya. Oh ini di kesini, ini kesini dia kan, gitu ya. Nah jadi bahasan-bahasan yang begitu banyak. Nah kita ngambil sebagai sebuah pembelajaran atau untuk sebagai wawasan kan gitu. Tapi untuk meningkatkan sebuah kualitas iman dan tidak terlepas daripada petunjuk sebagaimana yang kita ditunjukkan dan kemudian kita aplikasikan sesuai dengan kita gitu ya. Tidak kurang dan kita tidak lebihkan kan itu sederhananya ya. Yang mudah-mudahan apa yang kita sudah imani kita amalkan ini sehingga Allah membukakan pintu hidayah buat kita, memberikan kemudahan buat kita sehingga kita tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa mengingkari, bahkan sampai kita meninggalkan. Itu ya semuanya ya. Makanya selalu kita mohon kepada Allah, ya Allah tetapkan iman kita ini sampai akhir hayat. Nah walaupun iman kita sedikit sekali, tetapi masih ada kekuatan itu ada pada keimanan yang sedikit. Itulah yang menyelamatkan kita dari persoalan-persoalan kita yang menjadi hijab-hijab yang selama ini kita yakini mungkin selain daripada itu. Ya bisa jadilah kita lebih mengutamakan itu ini. Tapi kalau itu masih ada harapan kita untuk bisa liqa'a rabbih, berharap untuk kita bisa berjumpa dengan Allah. Kalau harapan ini yang lebih dan lebih tentu tidak terlepas juga lebih kita tingkatkan dalam kapasitas zikir kita. Barang siapa berharap untuk berjumpa dengan Allah dan hari akhirat, maka adalah zikirnya lebih ditingkatkan dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan moga-moga kita masuk dalam wilayah zikir yang sebanyak-banyaknya dan kita oleh Allah akan diizinkan kita untuk berjumpa dengannya. Demikian penyampaian yang singkat, mudah-mudahan penyampaian ini
ada manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.